Nah ya, jadi untuk sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menjelaskan beberapa update mengenai yang ada di Mira Aset Sekuritas. Yang tadi saya sebutkan, pertama ada Navi. Navi itu adalah tempat untuk teman-teman melakukan jual beli reksadana. Jadi di Mira Aset Sekuritas, kalau teman-teman membuka akun, walaupun itu akun saham, teman-teman juga bisa membeli reksadana. Seperti yang terlihat nih di banner bahwa akun Navi ini sudah terintegrasi dengan saldo di RDN saham teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya duit di RDN, terus marketnya lagi jelek nih, aduh mau beli saham apa ya, marketnya merah, terus bearish. Teman-teman bisa diversifikasi dulu aset teman-teman ke reksadana seperti itu. Jadi reksadana ada banyak ya, teman-teman bisa beli reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, indeks, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman masuk ke reksadana, itu saya sarankan teman-teman masuknya ke pasar uang atau pendapatan tetap. Kenapa? Karena dia return-nya stabil ya teman-teman. Tidak seperti saham ya, ada naik dan turunnya. Kalau pasar uang ini cenderung stabil. Kenapa? Karena reksadana pasar uang ini manajer investasinya membelikan uang-uang investornya atau uang-uang teman-teman itu ke dalam aset-aset low risk seperti deposito, seperti itu. Makanya return-nya stabil. Jadi dia return-nya masih lebih di atas dari deposito, tapi stabilnya sama. Jadi teman-teman punya uang mengendap yang tidak dipakai, daripada ditabung di bank, mending masukin saja ke reksadana, seperti itu. Nah, update kedua dari Mirai satu lagi adalah itu research.miraiasset.io. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih news-news mengenai update emiten. Jadi ada emiten, ada beritanya, dan lain sebagainya. Ada video center nih kalau misalnya teman-teman mau lihat konten-konten Mirai. Sebenarnya ini ada di YouTube ya, teman-teman juga bisa akses di YouTube-nya Mirai. Lalu juga ada analisis-analisis dari para research analis Mirai. Misal nih seperti ini teman-teman harus login dulu ya. Misal, nah seperti ini. Jadi teman-teman bisa buka nih research dari Mirai terkait perbankan gimana sih? Oh ternyata banyak nih insight-insight yang bisa teman-teman dapat seperti itu. Jadi lengkap ya teman-teman. Ada Navi tadi untuk jual beli reksadana, lalu ada website research untuk melihat update news dan melihat update research atau penelitian dari tim research Mirai terhadap emiten seperti itu. Lalu website yang kedua yaitu adalah miraiassetacademy.stock.id. Nah, ini adalah aplikasi untuk teman-teman belajar. Apa aja belajar ya banyak. Ini jadi ada beberapa pemateri ya termasuk saya. Saya ada di hari ini jam 9 tadi. Jam 11. Nah, jadi ada live trading, ada cara scalping, itu teman-teman bisa masuk aja ke website miraiasset.stock.id lalu login seperti itu. Nih, jadi materinya banyak. Jadi kalau teman-teman mau belajar nantinya di luar bareng saya, teman-teman bisa masuk ke sini. Kayak gitu teman-teman. Bisa pilih yang mau yang mana aja bebas. Nah, ini kan yang saya nih ya, 5 April jam 11. Seperti itu. Nah, kita lanjut aja masuk ke materi ya teman-teman. Hmm. Oke, jadi materi hari ini yang seperti saya bilang tadi ya sebenarnya basic. Ini untuk teman-teman yang baru join aja. Cuman misalnya nanti teman-teman yang udah mungkin agak lama join Mirai dan mau nanya-nanya hal lain boleh nanti di akhir sesi tanya jawab ya. Hari ini kita akan membahas ini terlebih dahulu. Jadi Neohots, nah untuk teman-teman yang baru join, di Mira Aset Sekuritas itu untuk online trading sistemnya itu sebenarnya ada 3 ya. 2 tentang saham, 1 tentang reksadana. Yang akan kita bahas hari ini adalah NeoHots. NeoHots ini Neo Home Online Trading System. Ini adalah trading system saham yang bisa mobile, jadi digunakan untuk iOS dan Android teman-teman. Jadi teman-teman bisa download di iOS atau Android teman-teman. Lalu ada juga HOTS. HOTS ini untuk yang di PC Windows saja ya. Home Online Trading System ini salah satu pionir online trading system pertama di Indonesia.
Lalu yang ketiga tadi ada Navi. Navi ini untuk teman-teman bertransaksi jual beli saham. Nah, yang akan saya bahas hari ini adalah NeoHots. Kenapa saya bahasnya NeoHots? NeoHots karena kalau NeoHots ini eh, lebih simpel sebenarnya dibandingkan HOTS. Tapi kalau teman-teman mau memanfaatkan fitur yang lebih banyak, itu teman-teman bisa pakainya yang HOTS seperti itu. Tapi karena kita mau bahas hari ini yang simple-simple, makanya saya akan membahas tentang NeoHots terlebih dahulu. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru join, apa sih hal yang pertama teman-teman harus lakukan? Jadi kalau misalnya teman-teman itu baru join, ya, teman-teman masukkan user ID yang ada di email ketika selesai mendaftar, teman-teman akan langsung diarahkan untuk mengganti password dan mengganti PIN. Nah, langkah-langkah untuk mengganti password itu ada di menu setting, lalu buka account setting, lalu ada dua pilihan. Yang pertama change password, dan yang kedua change PIN. Nah, teman-teman masukkan current password dan current PIN yang ada di email harus sama persis besar dan kecilnya, ya teman-teman. Banyak yang mungkin error. Kenapa error? Karena besar kecilnya berbeda, termasuk ke user ID. Kadang ada teman-teman yang ketika baru pertama kali join, memasukkan user ID not found. Kenapa? Karena ternyata tipe huruf besar dan huruf kecil itu sangat berpengaruh di sini, teman-teman. Ya. Lalu masukkan password baru dan konfirmasikan password baru tadi. Nah, password baru ini dan PIN baru ini ada ketentuan ya, teman-teman. Bisa teman-teman baca ya. Seperti itu. Nah, lalu ini adalah tampilan menu home-nya. Untuk tampilan menu home, teman-teman bisa lihat seperti ini. Ya, teman-teman. Ya, ketika teman-teman baru membuka aplikasi, teman-teman akan melihat tampilan menu home seperti ini. Jadi ketika teman-teman klik, yang akan muncul adalah menu seperti ini, yaitu ada informasi mengenai IISG, ada informasi mengenai indeks saham luar, dan informasi mengenai forum. Nah, informasi yang ada di atas sini berisikan mengenai IISG. Apa sih IISG itu? IISG adalah indeks harga saham gabungan atau rata-rata harga saham di Indonesia. Jadi semua harga saham di Indonesia itu ada di dalam indeks ini. Maaf, semua saham di Indonesia ada di dalam indeks ini, teman-teman. Jadi kenaikan dan penurunannya itu mencerminkan rata-rata kenaikan dan penurunan saham di Indonesia. Oleh karena itu kita bisa penting nih tahu hari ini naik berapa poin perubahannya. Ternyata kalau menurut screenshot yang saya ambil ini, IHSG naik sebesar 1 poin atau Rp1 dengan poin perubahannya atau persen perubahannya adalah sebesar 0,02% seperti itu. Lalu di bawah sini ada informasi mengenai indeks saham global, ada indeks Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 dan lain sebagainya. Kenapa kita diberikan informasi ini? Karena terkadang bursa luar itu juga mempengaruhi bursa Indonesia. Kenapa? Karena investor saham di Indonesia itu nggak hanya investor lokal, teman-teman. Justru sebenarnya yang memiliki dana yang cukup banyak dan mindsetnya investasi itu adalah investor internasional, investor luar, teman-teman. Jadi makanya ketika market luar bergejolak atau merah, kecenderungan investor asing yang berinvestasi di Indonesia juga akan menahan dananya. Alhasil IHSG-nya juga ikut bergejolak seperti itu. Lalu di bawahnya ada forum, ini berisikan opini terhadap emiten yang disampaikan oleh sesama investor. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak pede, teman-teman mau lihat, jangan telan mentah-mentah informasi yang ada di sini. Kenapa? Karena informasi yang ada di sini bersifat opini pribadi ya, jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Lanjut, lalu ini adalah tampilan home-nya ya teman-teman. Lanjut dari tampilan home, jadi teman-teman ketika teman-teman klik IISG ini tadi, teman-teman bisa akan keluar menu baru seperti ini. Nah, menu baru ini adalah menu-menu mengenai detail dari indeks yang akan teman-teman lihat. Kalau di sini composite, indeks yang sedang dicari, maka informasi yang terlihat adalah mengenai indeks itu. Harga di indeks itu berapa, lalu
kalau teman-teman ke bawah sedikit, teman-teman bisa lihat nih submenunya, ada saham apa yang masuk ke dalam indeks itu. Jadi kan nanti mungkin teman-teman yang ikut forum-forum tentang saham yang beginner ya, misalnya kayak sekolah pasar modal atau lain sebagainya, pasti teman-teman akan dibilang untuk teman-teman pemula, saham yang baik itu adalah saham LQ45 saja. Nah, berarti kan teman-teman bisa nih cari di menu ini, klik IISG, lalu di search bar-nya ganti LQ45, lalu di sebelah sini di submenu tinggal ganti stok. Nanti muncul semua 45 saham yang ada di indeks LQ45 seperti itu. Jadi di menu ini berguna untuk teman-teman ingin melihat ada saham-saham apa aja sih di suatu indeks seperti itu. Nah, lalu kita langsung masuk aja setelah masuk ke indeks akan muncul menu, banyak menu nih nanti di NeoHotz. Nah, yang menu akan saya kasih tahu itu adalah menu-menu yang esensial dulu ya, yang penting-pentingnya. Setelah menu home, maka menu kedua yang esensial adalah menu stock price. Teman-teman bisa nanti ke menu lalu pilih stock price atau di bawah nanti ada tulisannya stock price. Kenapa stock price ini menu esensial? Karena ya tujuan kita membuka akun saham, membuka online trading, menginstal online trading, itu kan tujuannya untuk bertransaksi ya, untuk melakukan jual beli saham. Percuma kalau kita jual beli saham tapi kita nggak tahu harga sahamnya. Nah, makanya menu stock price ini termasuk pusat informasinya ya teman-teman, berapa harga sahamnya yang ingin kita cari. Tapi nggak cuma ada harga saham, banyak informasi di menu stock price. Apa aja sih informasinya? Nah, ayo kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada, ini menunya full ya teman-teman, tapi saya potong, saya bagi-bagi aja biar gampang teman-teman. Jadi kita bahasnya bisa satu persatu. Yang pertama ada mengenai ini ya, search bar. Ini untuk teman-teman mengganti saham yang ingin teman-teman cek. Misalnya teman-teman mau lihat ya Bank BCA, maka masukkan di sini ganti kodenya menjadi BBCA seperti itu. Atau mengganti Telkom, kode sahamnya TLKM, berarti search di sini TLKM seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman ganti TLKM, maka informasi yang ada di bawah ini semua akan memberikan informasi mengenai saham Telkom itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu di sebelah kanan, ini agak berbeda nih dari sekuritas lain. Ada logo S, M, D, A. Di mana logo M dan D ini menyala ya teman-teman. Apa sih itu artinya? Nah, artinya itu adalah ini menunjukkan bahwa saham ini bisa dibeli di akun saham apa aja. Maksudnya akun saham apa? Jadi gini teman-teman, kalau di Mira Aset Sekuritas itu teman-teman nggak hanya bisa membuka satu akun saja, tapi teman-teman bisa membuka 3 akun lainnya. Jadi total ada 4 akun yang bisa teman-teman buka. Yang pertama tentu adalah akun reguler. Ini akun wajib yang perlu yang perlu dipunyai teman-teman ketika gabung dengan Mira Aset Sekuritas. Jadi kalau misalnya teman-teman baru gabung Mirai, itu akun pertamanya adalah akun reguler. Seperti itu. Untuk ketentuan akun reguler ya seperti biasa ya, fee beli 0,15% dan lain sebagainya. Margin rasionya 3 kali total aset, seperti itu. Nah, akun lainnya apa? Pertama ada akun syariah, yang logo S ini. Jadi di Mira Aset Sekuritas, teman-teman juga bisa nih membuka akun syariah. Apa bedanya akun syariah dengan akun reguler? Akun syariah itu hanya bisa membeli saham-saham yang secara hukum itu patuh terhadap kaidah-kaidah syariah seperti itu. Jadi misalnya kayak dia tidak ada pemasukan dari hal-hal yang diharamkan, misalnya saham-saham bir itu sudah pasti bukan saham syariah. Atau pemasukannya itu tidak lebih dari 40%-nya itu bunga. Saham perbankan sudah jelas itu tidak ya, karena perbankan riba. Nah, jadi ketika teman-teman punya akun syariah, ketika teman-teman nggak sengaja nih pengen beli saham bank misalnya, bank BRI, itu akan otomatis di-reject. Kenapa? Karena tadi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Seperti itu. Tapi apakah di akun reguler bisa membeli saham syariah? Tentu saja bisa. Kenapa? Karena akun reguler kan, maaf, karena kan saham syariah di Indonesia itu juga merupakan saham yang biasa ya, saham-saham biasa aja, tapi menurut Dewan Syariah Nasional MUI,
saham tersebut lebih patuh ke syariah, makanya dikategorikan sebagai saham syariah. Seperti itu, teman-teman. Lalu ada akun yang kedua adalah akun yang ketiga adalah akun day trade. Nah, di akun day trade ini untuk teman-teman yang ingin melakukan jual beli saham yang lebih murah. Ini khusus untuk teman-teman yang scalping atau trader. Jadi teman-teman yang satu hari itu bisa jual beli saham bisa 10 kali ke atas. Itu kan bagi teman-teman yang udah sering masuk ke situ biasanya akan mengeluhkan, Pak, fee-nya bisa turun nggak ya? Nah, kalau di akun day trade, itu fee-nya lebih rendah, teman-teman. Fee-nya hanya sebesar 0,08% untuk buy-nya. Dibandingkan akun reguler itu 0,15% untuk buy, seperti itu. Jadi ketika logo S-nya menyala, logo D-nya menyala, berarti saham ini adalah saham-saham yang bisa dibeli di akun tersebut. Misal BRI, logo S-nya tidak menyala, berarti hanya tidak bisa dibeli di akun syariah, seperti itu. Kenapa? Tadi karena bank. Oh ya, untuk saham, akun syariah tadi tidak hanya sebatas jual beli saham yang syariah juga ya, RDN-nya pun nanti akan dibuatkan RDN dari bank yang syariah atau unit usaha syariah, seperti itu. Lalu yang keempat itu ada akun margin. Nah, akun margin ini adalah akun yang diperuntukkan untuk teman-teman yang suka mengutang nih. Jadi ketika teman-teman membuka akun margin, maka teman-teman bisa membeli saham menggunakan uang sekuritas dan di hold sampai margin rasio teman-teman bagus. Nah, saham-saham apa aja sih yang bisa dibeli di akun reguler menggunakan fasilitas margin atau di akun margin? Adalah saham-saham yang memiliki rasio margin di atas 20%. Nih, di bawah ini kan ada rasio margin ya, teman-teman. Jadi BRI memiliki rasio margin 75%. Jadi sekuritas juga pilih-pilih lah saham apa aja yang dikasih pinjaman. Tidak mungkin kan saham-saham yang tidak jelas dikasih pinjaman oleh sekuritas, seperti itu. Oke, tadi S itu syariah, M itu margin, D itu day trade. Lalu A apa? Apakah ada akun namanya A? Tidak ya, teman-teman. Jadi A itu menunjukkan bahwa saham ini adalah saham yang ketika IPO masuknya ke dalam papan akselerasi. Apa itu papan akselerasi? Jadi gini, di Bursa Efek Indonesia, itu sebenarnya Bursa Efek Indonesia itu memperbolehkan untuk perusahaan-perusahaan rintisan atau perusahaan startup yang ingin IPO. Tapi kan kita tahu kalau perusahaan startup atau perusahaan rintisan itu belum memiliki laba. Gimana dong? Ya udah sama Bursa Efek, oke deh kamu boleh IPO, tapi kamu IPO tidak di papan yang sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah bonafit. Dalam artian kamu tidak akan mendapatkan pendanaan yang sama besar dengan saham-saham yang bonafit tadi. Makanya diciptakan oleh Bursa Efek Indonesia papan yang berbeda. Jadi ada papan utama, papan pengembang, dan yang ketiga ini adalah papan akselerasi. Nah, saham-saham yang masuk ke dalam papan akselerasi sudah pasti itu adalah saham-saham yang belum profit, seperti itu, teman-teman. Lalu ada tanda bintang ini untuk memasukkan saham ke dalam watchlist teman-teman ya, atau daftar yang ingin teman-teman pantau, seperti itu. Kita lanjut ke bawahnya lagi dari menu stock price, itu ada current price ya, atau harga terkini. Jadi ini akan berubah-ubah setiap detiknya, tergantung permintaan dan penawaran di market saham. Jadi ini adalah harga terkini. Jadi kalau teman-teman mau nanya harga BRI berapa sekarang, lihatnya di sini. Bukan di sini, bukan di sini, bukan di situ ya. Lihatnya di sini. Harga BRI pas screenshot ini saya ambil adalah 4.790 seperti itu. Lalu ada notasi. Nah, ini juga fitur keselamatan dari bursa. Jadi agak baik. Jadi teman-teman kalau ngelihat ada saham, ada notasinya atau kita biasa sebut tato, itu teman-teman harus waspadai ya, karena itu artinya saham ini nggak normal, ada sesuatu. Misalnya saham Goto, itu ada tatonya, saya lupa tatonya apa, itu artinya dia multi vote share. Jadi ketika RUPS, ada beberapa orang yang memiliki suaranya double. Ini kan tentu tidak adil ya ketika dalam pengambilan keputusan perusahaan seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip tidak normal,
itu dikasih notasi atau tato sama bursa. Misalnya perusahaannya telat memberikan laporan keuangan, perusahaannya labanya negatif terus, itu akan dikasih tato sama bursa efek. Jadi kalau teman-teman yang baru join, terus baru mau membeli saham, hindari saham-saham yang memiliki tato seperti itu. Lalu yang ketiga ini adalah lanjutan dari nomor 1 ya, menunjukkan informasi bahwa saham ini telah naik sebanyak Rp30 dibandingkan tadi pagi. Jadi tadi pagi itu dibuka di harga berapa nih teman-teman? Sekitar ini close ini penutupan kemarin ya, jadi kemarin ditutup di harga 4760, berarti besar kemungkinan dibuka juga di harga 4760. Nah, dari jam 9 sampai jam 9.24 BRI sudah naik sebanyak Rp30, atau kalau dipersenkan sebanyak 0,63%, seperti itu. Dengan total volume yang sudah beredar atau dijual belikan sebanyak 788.000 lot. Seperti itu teman-teman. Lalu ada lagi IEP dengan angka di sebelahnya. IEP ini adalah merupakan panjangannya adalah Indicative Equilibrium Price, atau merupakan harga yang terbentuk saat pre-opening dan closing, sebagai harga acuan untuk investor ketika mau membeli dan menjual saham saat sesi pre-opening dan closing, seperti itu. Jadi teman-teman, Bursa Efek Indonesia ini kan sekarang dibuka dari jam 9 pagi untuk hari Senin sampai Kamis ya, jam 9 pagi, dan ditutup sampai jam 12 siang untuk sesi 1. Dilanjutkan lagi jam setengah 2 sampai jam 4 sore untuk sesi 2-nya. Nah, teman-teman, untuk saham-saham LQ45 itu sebelum jam 9, dari jam 8.45 sampai jam 9, itu sudah bisa ditransaksikan, atau istilahnya pre-opening. Tapi kita dulu nggak tahu nih, orang-orang belinya di harga berapa. Jadi ininya ketutup deh, closing price-nya. Current price-nya ini masih pakai close kemarin. Nah, Bursa Efek Indonesia memberikan sedikit contekan nih, di harga berapa investor mau jual beli. Nah, kita bisa ikutin ini nih kalau mau beli di harga pre-opening seperti itu. Untuk closing, semua saham bisa ya, pre-closing. Nah, ini bawahnya ya. Tadi ini atasnya di sini sudah kita bahas, sekarang kita ke bawahnya lagi. Lalu ada tampilan stock price seperti ini ya teman-teman, ada sub menu. Ini teman-teman bisa geser, ada banyak nih menunya. Habis daily masih ada lagi pilihannya. Ini untuk membuka menu yang berkaitan dengan saham yang dilihat. Lalu ada broker summary, merupakan informasi yang berisi informasi tentang broker apa saja yang sedang bertransaksi di saham yang sedang dilihat. Nah, broker summary ini selama jam bursa berlangsung ini kosong, ditutup sama bursa. Kita baru bisa lihat itu sekitar jam 4-an. Jam 5 sore seharusnya berarti. Baru bisa kelihatan. Seperti itu teman-teman. Lalu inilah pasarnya teman-teman. Inilah keramaian di online trading system kita. Di sini kita bisa lihat adalah antrian orang mau jual dan antrian orang mau beli. Ini kita sebut dengan order book. Merupakan informasi harga yang ditawarkan dan diminati per hari itu, per satu hari itu. Informasi ini dibagi menjadi dua sisi ya teman-teman. Sisi atas, ini saya kasih garis merah ya, aslinya tidak ada garis merahnya. Sisi atas ini adalah offer namanya. Sementara sisi bawah ini adalah bid. Bid itu merupakan harga permintaan. Ada orang mau beli BRI di harga 4.790 sebanyak 479 lot, seperti itu. Lalu ada orang mau jual saham BRI di harga 4.800 sebanyak 38.000 lot. Nah, kalau teman-teman misalnya pas saya mau beli BRI di 4.790, kok belum dapat ya? Kenapa? Karena teman-teman itu membeli di antrian orang mau beli, alias teman-teman juga harus ikut antri. Misal teman-teman belinya satu lot di harga 4.790, otomatis di volume di sini akan menambah jadi 480 lot seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau beli langsung dapat,
maka teman-teman harus beli di harga orang mau jual atau belinya lebih mahalan dikit artinya. Teman-teman bisa beli di 4.800, bisa beli di 4.810 dan seterusnya. Sama kalau teman-teman mau jual langsung ke jual, berarti teman-teman harus jual di bid atau jual di antrian investor yang ingin beli saham, alias teman-teman jual harus rendahan dikit di harga 4790, di harga 4780 dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman jual yang di 4.800 ya teman-teman harus mengantri nih. Antriannya juga cukup banyak di harga sebanyak 38.804 lot. Berarti kalau teman-teman jual satu lot nambah nih jadi 805 lot. Nah, di pasar saham kenaikan dan penurunan itu disebabkan oleh supply dan demand. Ketika orang menganggap saham BRI ini bagus dan pengen beli, otomatis mereka tidak akan ngantri ini. Mereka akan menghabiskan satu persatu. 4.800 dibeli semua, 4.810 dibeli semua, otomatis kan harganya naik. Sama kebalikannya, kalau misalnya sahamnya jelek, orang mau jual, mereka nggak akan ngantri, mereka akan menghabiskan orang yang mau beli, 4790 jual, 4780 jual, otomatis harganya akan terus turun seperti itu. Ini kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh ya dicatat dulu aja di kolom chat, jadi nanti kita bisa jawab. Takutnya kan teman-teman ada kelupaan seperti itu. Lanjut lagi. Nah, setelah menu stock price, maka ada menu kedua yang sama pentingnya dan stock price. Kita udah tahu informasi harganya, sekarang kita mau eksekusi. Eksekusinya di mana? Eksekusi orderan ada di menu stock order. Nah, jadi menu stock order banyak informasinya nih, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah informasi di sini nih, di atas sini. Ini nanti akan ada YPID teman-teman atau kode nasabah teman-teman, dan ada jumlah cash yang ada di RDN teman-teman ya, di sini. Nah, YPID itu kode nasabah teman-teman perlu catat juga ya. Nah, jadi nanti kalau ketika teman-teman ada trouble, ada teman-teman mau mengajukan sesuatu, itu yang diperlukan adalah kode nasabahnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau hubungi CS, silakan sertakan YPID teman-teman. Nah, untuk cash on T plus 2 itu di Mirai, jadi istilahnya beda-beda ya. Mungkin ada sekuritas nyebutnya saldo RDN, ada sekuritas nyebutnya NOB. Nah, kalau di Mirai itu disebutnya adalah cash on T plus 2 alias dana yang tersedia untuk teman-teman melakukan pembelian saham. Jadi teman-teman ketika mau membeli saham, acuannya adalah di cash on T plus 2, seperti itu. Sama di menu stock order ada submenu juga ya, teman-teman bisa geser, nanti masih ada menu banyak, kayak menu buy, menu sell, menu amend, dan lain sebagainya. Nah, lalu ini yang tadi ya, yang ada di stock price, ini adalah order book, cuman bedanya kalau tadi kan atas bawahnya nggak kelihatan ya, yang mana antrian bid sama yang mana antrian offer. Kalau di sini kelihatan, yang bid warna merah, antrian orang mau jual warna hijau ini, teman-teman. Seperti itu ya, kotak hijau, antrian orang mau jual, kotak merah adalah antrian orang mau beli. Lalu, di sini sama, ini adalah current price-nya, teman-teman ya. Current price, jadi harga terkininya. Kalau nggak salah, ini saya ngecek saham Goto waktu itu. Current price-nya 128, kenaikannya 3% hari ini, dan lain sebagainya. Nah, yang ini nih yang nomor 4, penting untuk teman-teman cermati. Jadi di Mirai Aset Sekuritas, walaupun teman-teman itu akunnya akun reguler, teman-teman juga bisa menggunakan fasilitas limit atau fasilitas pinjaman. Jadi ketika cash on T plus 2 teman-teman sudah 0, sudah dibelikan saham semua ya, misalnya udah punya BRI banyak deh, udah 0, teman-teman masih bisa beli saham pakai uang sekuritas. Itu namanya fitur limit. Jadi pembelian saham berikutnya itu adalah menggunakan uang sekuritas. Misalnya teman-teman punya uang 10 juta, cash on T plus 2-nya 10 juta, habis dibelikan saham. Nah, teman-teman itu dapat fasilitas dari Mirai sebesar 3 kali dari total aset untuk pinjaman. Artinya teman-teman masih punya 30 juta fasilitas limit untuk membeli saham. Nah,
Berarti ketika 10 juta tadi sudah habis dibelikan saham, teman-teman mau beli BRI lagi, itu pembelian berikut ya, walaupun satu lot itu sudah menggunakan uang sekuritas. Seperti itu. Ciri-cirinya apa kalau kita sudah menggunakan uang sekuritas? Ciri-cirinya adalah cash on T plus 2-nya minus. Gitu, teman-teman. Jadi misalnya minus 10.000, berarti teman-teman pakai uang sekuritas 10.000. Maksimalnya kan tadi pakai uang sekuritasnya adalah sebesar 3 kali total aset ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pencet nih, max limit, berarti teman-teman akan membeli saham itu sebanyak max cash teman-teman, misalnya tadi 10 juta, berarti 10 juta teman-teman, plus semua pinjaman yang dikasih Mirai. Jadi 10 juta plus 30 juta, 40 juta hanya untuk beli saham ini, seperti itu. Kalau max cash ya berarti teman-teman mau all in aja pakai cash yang tersedia. Nah, ini ada harganya ya, harga sahamnya berapa, teman-teman mau masukin, teman-teman bisa pencet aja di sini, misalnya mau beli di 126, klik, nanti ini berubah 126. Mau beli berapa banyak satu lot, berarti klik di sini satu lot. Seperti itu teman-teman, nanti muncul totalnya berapa, tinggal buy. Sama kalau mau sell, berarti nanti teman-teman klik yang di sini ya, jangan lupa ini buy, ini sell. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya tadi andai kata teman-teman pakai nih fasilitas pinjamannya, cash on T plus 2-nya jadi minus. Itu ada bunganya nggak sih Pak? Bunganya ada, itu sebesar 0,2% per hari. Tapi bunga ini baru dikenakan ketika T plus 2, teman-teman. Jadi ketika teman-teman baru beli, misalnya ini hari apa nih? Hari Rabu. Lalu hingga hari Jumat teman-teman belum jual, itu teman-teman udah kena bunga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai fasilitas pinjaman tapi nggak kena bunga, berarti caranya adalah beli dan jual di hari itu juga. Seperti itu teman-teman. Maaf ya teman-teman, agak seret nih. Nah, lalu ketika teman-teman melakukan pembelian dan penjualan, tapi teman-teman merasa, aduh saya mau ganti deh harganya di berapa ya? Saya mau cancel orderan, bisa ke submenu amend and withdraw. Amend untuk mengganti jumlah atau harga yang sudah teman-teman input sebelumnya. Jika orderan tersebut statusnya masih open ya, kalau statusnya berubah menjadi match, itu artinya teman-teman orderannya sudah masuk. Seperti itu. Lalu withdraw digunakan untuk menarik atau meng-cancel orderan yang masih mengantri jika statusnya masih open. Jadi ketika teman-teman withdraw, komennya buy ataupun sell, teman-teman mau ganti orderannya itu amend. Teman-teman mau cancel itu withdraw. Seperti itu ya teman-teman. Lalu ini ada tampilan order list. Ini melihat semua orderan yang kita laksanakan pada hari itu. Open artinya orderan kita sudah masuk ke dalam antrian dan kita hanya menunggu antrian itu kebeli ataupun kejual. Dan itu artinya orderan kita sudah selesai terbeli ataupun terjual. Waiting itu artinya orderan kita masih diproses oleh sekuritas dan mengantri pada sistem JAS atau sistemnya bursa. Lalu withdrawn artinya orderan kita sudah selesai di cancel. Dan amended artinya orderan kita sudah selesai diganti jumlah lot atau harganya gitu teman-teman. Nah, ini selain menu order tadi, ada juga nih menu namanya fast order. Jadi stock order itu untuk menu basicnya, menu esensialnya, tapi teman-teman juga bisa pakai menu fast order. Kalau menu fast order itu lebih cepat lagi teman-teman, nggak usah klik satu-satu. Misalnya teman-teman mau beli saham apa, misalnya Goto ya di sini, misal. Lalu teman-teman mau beli berapa lot, tinggal teman-teman set aja di sini, misalnya mau beli 2 lot. Nah, kalau mau beli, berarti teman-teman tinggal klik yang kotak merah. Kalau mau jual, tinggal klik yang kotak hijau, seperti itu. Sama, yang ini adalah antrian orang mau beli, yang ini adalah antrian orang mau jual. Kayak gitu aja, teman-teman. Jadi lebih cepat transaksinya gitu kalau di menu fast order. Jadi, fiturnya sama stock order, hanya untuk mempercepat proses pengorderannya aja gitu. Lalu ada juga menu automatic order. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman udah buka NeoHots teman-teman, itu menu ordernya banyak ya. Ada stock order, ada fast order, ada booking order, ada automatic order, ada non-regular order, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satunya ya. Menu automatic order digunakan untuk melaksanakan pembelian atau penjualan secara otomatis dengan jangka waktu tertentu. Nah, menu seperti ini ada juga nih namanya menu Good Till Cancel Order atau GTC.
Ada automatic order, kita bisa membuat kondisi bagaimana order kita akan mulai dimasukkan oleh ke sistem. Nah, jadi kalau tadi kan kita di menu stock order biasa atau di menu post order biasa, kita udah tentuin nih, saya mau beli saham A di harga A sekarang, udah. Tapi kalau di menu automatic order, kita bisa kasih perintah ke sistem nih. Saya mau beli saham A di harga A, kalau, nah ada kalaunya kalau di menu automatic order. Kalau misalnya harganya udah turun ke sekian, kalau misalnya harganya udah naik ke sekian, nah gitu. Jadi kalau automatic order ada perintahnya, ada kondisinya kayak gimana. Sementara kalau GTC order itu teman-teman bisa order kayak stock order tadi, tapi sampai jangka waktu yang 1 minggu kalender. Jadi misalnya teman-teman mau beli BRI tapi harganya terlalu di bawah gitu. Teman-teman males order tiap hari. Karena kalau teman-teman pakai stock order atau fast order, itu 1 hari teman-teman order yang masih open, itu akan di-cancel otomatis oleh bursa. Jadi besoknya teman-teman harus order ulang. Kecuali teman-teman ordernya pakai GTC atau automatic order ini yang ada sistem penanggalannya. Nah, ini cara membuat take profit atau cut loss di ini ya, teman-teman, di stok automatic order, teman-teman bisa screenshot aja atau mungkin nanti bisa tanya saya. Intinya sih seperti ini, jadi ada valid date-nya mau sampai kapan, lalu mau perintahnya mau dijual kurang dari atau harga dari, ini kondisinya ya. Lalu ini perintah harganya mau dijual di harga berapa, seperti itu. Lalu ini ada tampilan menu portofolio, yang ini itu adalah tampilan menu yang saya bilang tadi ya, adalah cash on T+2-nya teman-teman dan lain sebagainya. Lalu di bawah sini adalah portofolio teman-teman. Jadi misalnya di code ini ya, ini berisikan kode emiten yang dimiliki. Misalnya di portofolio ini ada BBRI dan GIAA. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, ada tatonya nih di GIAA, ada notasinya. Lalu average merupakan harga rata-rata pembelian, jadi BRI ini dibeli di harga 4.530, lalu GIA ini dibeli di harga 103, dan seterusnya. Lalu last merupakan harga current price di market, jadi ini adalah harga terkini di sahamnya. BRI harga sahamnya sekarang 4.610, lalu Garuda Indonesia harga sahamnya terkini adalah 106, lalu lot merupakan jumlah saham yang dimiliki, ada 11 lot, ada 34 lot. Lalu value merupakan jumlah saham yang dibeli dikali average saham. Jadi saya punya misalnya BRI 4.530 dikali 11 lot. 11 lot ini berarti 100 lembar kali 11 ya. Seperti itu. Jadi totalnya ada 5.071.000. Atau kalau dari last-nya berarti sudah naik 88.000 seperti itu teman-teman. Lalu tadi menu stok, sekarang kita geser ke menu cash. Jadi ada RDI Now-nya, yaitu menu untuk teman-teman transfer dana ya, kalau mau top up non-supnya ke sini. Lalu ini yang saya bilang tadi ya, cash on T+2-nya berapa. Lalu RTL. RTL ini adalah melihat berapa banyak dana pinjaman yang bisa kita gunakan. Kalau yang di sebelah kiri itu untuk yang di atas 20%, yang di sebelah kanan itu untuk di bawah 20%, seperti itu. Lalu ini ada neraca keuangan kita, cash flow-nya, uang masuknya berapa, uang keluarnya berapa. Kalau merah ya berarti uang keluar lebih dikit dibandingkan uang keluar lebih banyak dibandingkan uang masuk. Jadi bukan artinya porto teman-teman merah ya. Lalu geser lagi ada menu portofolio return, ini untuk menunjukkan posisi kenaikan dan penurunan portofolio teman-teman setiap harinya. Nah, ini bisa berubah-ubah teman-teman, karena ya teman-teman selama saham teman-teman belum teman-teman jual, itu harganya masih bisa naik turun. Mungkin sekarang loss, ke depan bisa gain atau untung. Mungkin ke depan mungkin sekarang gain, ke depan bisa loss. Jadi ya harga saham kan memang volatile ya, bisa naik turun seperti itu. Nah, ya itu dulu sih untuk HOTS. Untuk Neo HOTS sekarang sesi tanya jawab boleh. Kalau teman-teman ada pertanyaan. Sebenarnya saya sekalian buka di HP dulu Neo HOTS ya.
Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ya disampaikan di kolom chat. Nah, ini seperti ini tampilan dari Neovox ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ya di kolom chat. Oke, ini dari Pak Muzaini ya. Kalau di menu stock price, apakah kita bisa langsung melakukan pembelian buy atau sell? Ini langsung kita coba aja ya, misalnya TICE nih. Nah, jadi nanti akan muncul seperti ini, Pak. Buy dan sell sama aja. Tapi ya tetap ini nggak bisa langsung, akan dipindahkan ke menu stock order dulu seperti itu. Tapi bisa ada pilihannya buy and sell. Seperti itu, Pak. Lalu dari Mas Andik ya, di stock price kalau untuk open low kan ada beberapa warna hijau, oranye, indikator warna tersebut maknanya apa ya? Stock price kalau open yang mana nih Kak? Misalnya ini stock price ya. Ini yang ini ya, di order book-nya ya. Ini maknanya itu adalah kalau di indikator ya, kalau kuning itu artinya adalah harga opening pada hari ini. Jadi hari ini saham TAYS dibuka di harga 208. Kebetulan closing-nya sama ya, 208. Coba kita cari MDKA misal. Masih sama juga. Saham yang gap up apa nih kira-kira? Hmm, ya, misalnya tadi deh, ya sama deh. Ini yang ada merahnya kebetulan. Jadi kuning adalah harga pembukaan hari ini, hijau itu artinya kalau sudah naik dari harga pembukaan hari ini, dan merah itu adalah harganya lebih rendah daripada harga pembukaan hari ini. Seperti itu sih maknanya, Kak. Simple aja. Ini untuk menu stock price yang atas bawah, ya order book-nya atas bawah ya. Atasnya ini adalah offer, bawahnya ini adalah bid. Kalau teman-teman mau kiri kanan, pencet yang 10 order. Nah, seperti ini. Sebelah kiri adalah bid, sebelah kanan adalah offer. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, Kak? Oke, untuk automatic order ya, sebentar. Saya coba buka dulu lagi ininya. Gimana share sebentar ya.
Tadi tampilan untuk automatic order ya, teman-teman bisa create new order, lalu sell, lalu take profit or cut loss. Misalnya, Goto deh, saya pilih sahamnya misalnya ya. Lalu, kita tinggal menjual gagasan kita menjual di harga rendah, misal pada saham IPO yang baru listing dan tujuan agar kita bisa keluar dari ARB. Oke, jadi pertama kita tentukan dulu nih, kita mau jualnya ketika kondisi apa? Apakah harga lebih dari atau harga kurang dari? Untuk cut loss biasanya harganya kurang dari ya. Misal Goto kan sekarang harganya 110. Misal ARB di 103 deh. Ya 103. Berarti kan kita mau jual eh, gimana ya? Misalnya 105 deh. Lalu masukkan berapa lot yang kita mau jual, 100 lot misalnya, 100%. 100%. Kan? Nah, ini order price-nya adalah harga eksekusi kita. Jadi kalau misalnya Bapak udah tahu nih, saya akan mau jual saham ini sebelum dia ARB, misalnya mau ke trigger ketika ARB. Maka Bapak harus memastikan dulu nih, harga ini akan kena si order book di Bursa Efek Indonesia ini kan kena di harga berapa dulu. Misalnya sebelum 103 kan pasti ke 105 dulu. Maka Bapak masukin di 105. Dan ketika orderan di 105, maka orderan Bapak akan kejual di last price ya. Misalnya pas 105 ke trigger, maka akan terjual misalnya tiba-tiba berubah jadi 104, maka akan kejual di 104 kayak gitu. Jadi yang atas ini untuk kondisinya, lalu yang bawah ini adalah untuk harga eksekusinya. Kapan ini akan tertrigger ada di sini, ada di kondisi, harga berapa kita akan terjual itu ada di order price seperti itu. Cuman kalau saran saya untuk saham-saham yang terlalu volatil jangan pakai automatic order. Kenapa? Karena kadang order book-nya itu nggak wajar ya. Kadang ada yang suka HK tiba-tiba 5 tick, ada yang haki tiba-tiba 5 tick di bawah gitu yang menyebabkan sistem itu nggak ngebaca, jadinya orderan automatic ordernya malah error, seperti itu. Ini sudah menjelaskan, Pak. Oke, kalau ada yang mau nanya hal lain juga boleh, teman-teman. Kita masih ada waktu sampai jam 12 ya, 6 menit lagi.
Ya teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Semoga ilmunya bermanfaat. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya teman-teman masih ada edukasi yang ingin diikuti, tinggal gabung saja ke miraasetacademy.hotstock.id. Teman-teman bisa cek edukasi lainnya, ada live trading juga, dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya Muhammad Fatur Rahman, pamit undur diri. Ya, see you next time.